Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo adik-adik, peserta MPLS. Pada kali ini, saya Kak Septia akan memandu acara Temui Idoka. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan untuk mengisi job setnya yang telah panitia bagikan dan jangan lupa protokol kesehatannya ya. Yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, hindari kerumunan. Yang kelima, menjaga pola makan. Dan yang keenam, mengurangi mobilitas. Adik-adik, kita punya jargon nih. Jargonnya adalah 4S. Yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Oke, adik-adik biar semangat lagi. Yuk kita sama-sama bacakan jargonnya. 4S. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK mereka unggul. Cakep adik-adik. Oke adik-adik. Aduh, kakak sambil terengangan nih ya sambil bacain jargonnya SMK mereka biar tetap semangat. Oke adik-adik ya, di sini sudah ada nih narasumber yang ganteng. Pasti ya kalau buat perempuan, siapa ya namanya misalkan ya. Oke, bersama kakak sudah ada Bapak Ade Heri Sudarsono. Beliau adalah perwakilan dari PT PPILN. PPILN itu adalah salah satu mitra industri jurusan TITL, yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Merdeka Bandung. Salah satunya ada di SMK Merdeka Bandung. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Sudawa. Terima kasih sudah ada di SMK Merdeka dan Ya. mau menerima undangan dari SMK Merdeka Ya, Bandung. sama-sama Ibu. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Harus Ibu. sehat dan harus sehat. Imunnya harus bagus ya Pak ya? Tentu, pasti harus itu. Oke, di sini Bapak sudah datang ke SMK Merdeka nih, sudah nyempetin waktunya ya Pak ya? Ya. Jauh-jauh dari mana Pak? Dari Cijagra, Buah Batu sih Bu, nggak terlalu jauh sebetulnya. Dekat ya Pak ya? Alhamdulillah ini sebagai mitra juga ya Pak ya, Ya, dengan SMK Merdeka Bandung. Sudah lama ya Pak ya? Sudah lama sekali Bu, dari tahun 2016. Alhamdulillah, berarti sudah banyak alumni-alumni SMK Merdeka yang datang atau bekerja di PT Bapak gitu ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah, berarti SMK Merdeka terdepan ya, berarti ya? Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke, Bapak biar rame nih ya, biar anak-anaknya jadi senang gitu kan ya. Lebih baik kita baca ini jargon SMK Merdeka. Jargon, SMK Merdeka punya jargonnya Pak. Oh gitu ya Bu ya. 4S Pak namanya, yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. SMK merdeka unggul ya. Sip, bagus ya Pak ya? Bagus sekali Bu. Insya Allah, amin, amin, amin. Oke, yuk kita bareng-bareng yuk Pak, yuk. Boleh Bu. Kalau nggak bareng ulangi lagi ya Pak ya. Jangan bawa saya ke penghulu ya Pak ya. Takut saya nanti. Oke, siap. Adik-adik boleh ikutan di channelnya YouTube-nya ketika nanti saya ajak. Ayo bareng-bareng biar semangat, biar nggak ngantuk ya. Ya. Yuk kita bacain ya Pak ya. Ya, boleh Bu. 4S. Jargon, maaf ya, maaf. Jargon SMK Merdeka 4S. 1. SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. bisa hebat. bisa hebat. SMK merdeka unggul. Merdeka unggul. Luar biasa Bu. Aduh masih tektok ya Pak ya, maaf. Mungkin masih pagi mungkin ya Pak ya. Iya Bu. Jadi agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Iya. Oke, sekarang mungkin adik-adik mau nanya nih Pak, maksudnya saya sebagai perwakilan di sini dari SMK Merdeka, pasti adik-adik ada yang ditanyakan nih dengan hal ini. Apa sih PT PPILN itu Pak? Secara garis besarnya itu dari PT PLN itu apa gitu Pak? Oke, ya. Selamat pagi ya. Pagi Pak. Selamat pagi adik-adik SMK Merdeka Bandung ya. Pertama-tama perkenalkan diri dulu nih, nama saya Ade Heri Sudarso gitu ya, biasa saya dipanggil Heri gitu ya, simpelnya Heri, Kang Heri gitu ya, Kang Heri. Nah saya dari PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional atau disingkat menjadi PT PPILN Wilayah Jawa Barat gitu ya. Nah di PT PPILN Wilayah Jawa Barat ini saya menjabat sebagai Supervisor SDM dan Kelembagaan Ibu ya. Jadi saya tuh biasa menerima calon pegawai dan juga calon untuk praktek kerja lapangan Bu. Betul. Untuk SMK Merdeka. Melalui Bapak gitu. ya Pak ya? Betul, jadi melalui saya gitu. Saya yang melakukan proses rekrutmen dan juga
pelaksanaan PKL untuk SMK Merdeka itu sendiri gitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu PT PPILN gitu Bu ya. Jadi PT PPILN ini adalah lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan juga menerbitkan sertifikat layak operasi Ibu. Nah, jadi kami ini lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh Kementerian SDM Bu untuk melaksanakan pemeriksaan gitu ya, pengujian dan juga menerbitkan sertifikat layak operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah gitu Bu. Jadi kalau misalkan adik-adik di rumah gitu ya, kalau listrik itu kan taunya PLN, listrik itu PLN. Betul sekali Pak, gitu. termasuk saya juga ya. Iya, termasuk Ibu juga gitu ya, menanyakan seperti itu. Nah, padahal untuk di lapangan gitu ya, di lapangan itu pelaksananya itu banyak dilakukan oleh vendor-vendor dari PLN Bu, dari mulai pemasangan, pemeriksaan sampai dengan penyambungan. Kalau penyambungan itu dilakukan oleh PLN itu sendiri, tapi untuk pemasangan itu ada vendor dari PLN, ada perusahaannya lagi. Betul. Seperti itu Bu. Ada biasa kita menyebutnya biro teknik listrik ataupun kontraktor listrik gitu Bu. Nah, setelah dipasang instalasi listrik oleh yaitu vendor dari PLN, yaitu dari kontraktor atau biro teknik, itu dilakukan pemeriksaan Bu. Pemeriksaan dan juga pengujian terhadap instalasi listrik yang terpasang sesuai dengan PUIL 2011 dan juga Standar Nasional Indonesia SNI gitu ya. Mungkin kalau misalkan PUIL itu apa, yang jurusan listrik pasti tahu Bu, persyaratan umum instalasi listrik gitu ya. Jadi itu panduan kami PPLN untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik tegangan rendah. Nah, itu tujuannya untuk apa? Pertama itu untuk keselamatan, keamanan dan keselamatan ya terhadap pengguna listrik tentunya Bu. Yang kedua adalah untuk persyaratan penyambungan terhadap PLN gitu. Jadi PLN sebelum adanya sertifikat layak operasi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik, salah satunya itu kami PPILN, itu PLN tidak akan melakukan penyambungan terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena SLO ini atau sertifikat layak operasi ini adalah bukti pengakuan bahwa instalasi listrik yang terpasang itu sudah layak untuk dioperasikan. Seperti itu Bu. Singkatnya seperti itu. Kami melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik tegangan rendah. Di sisi tegangan rendahnya Bu ya, karena kan listrik itu ada dari mulai tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi gitu sampai dengan ada pembangkit seperti itu. Nah, kami PPLN ini hanya sebatas di tegangan rendahnya saja. Seperti itu Ibu. Jadi mungkin saya juga termasuk baru tahu ya Pak ya, tentang PT ini gitu ya, maksudnya PT PPLN ini. Karena yang kita tahu gitu mungkin dari ibu-ibu gitu ya, anak-anak mungkin taunya PT PLN saja yang mendirikan listrik, tahu-tahu kita nyala aja listriknya Pak ya. Ternyata di bawah naungannya atau PLN itu pasti punya vendornya gitu, punya temannya gitu. Jadi tidak berdiri sendiri PLN itu sendiri. Jadi ada membantunya gitu ya Pak ya. Malah kelayakannya, menguji kelayakannya supaya tidak terjadinya listriknya mungkin konslet atau seperti apa itu. Jadi sudah teruji gitu. Jadinya bisa disambungkan listriknya di kota-kota atau misalkan di perumahan-perumahan yang memang. Tapi bukan di perumahan saja ya Pak ya? Bukan Bu, jadi kami itu hanya di sisi TR. Sisi TR itu kan tidak hanya di rumah. Kalau rumah itu biasanya, kalau rumah biasa itu menggunakan daya 4,5 gitu ya, 450 volt ampere sampai 2200 kebanyakan, 2200 volt ampere. Tapi untuk di 3 pasnya biasanya itu industri gitu ya, publik, terus bangunan sosial itu mereka di 3 pasnya gitu ya. Dari biasanya kalau pabrik-pabrik itu dari 197 kVA itu ke atas mereka menggunakan daya besar gitu kan. Dan itu sebetulnya kalau misalkan kita itu daya besar juga di atas 197 kPa juga kita bisa lakukan pemeriksaan Bu, tapi hanya di sisi TR-nya saja gitu Bu, terhadap instalasinya. Jadi tidak terlalu tinggi gitu ya Pak ya? Betul. Sedang-sedang aja gitu. Betul. Oke, berarti itu ya yang tadi yang sudah Bapak Kang Heri ya mungkin ya. Biar jadi enak ya. Nah, jadi udah dijelaskan itu yang namanya PT PPLN itu apa dan sudah dijelaskan secara detailnya. Nah,
Sekarang ada lagi nih Pak, sejak kapan sih mulanya bermitra dengan SMK Merdeka? Dengan SMK Merdeka itu dari tahun 2016 Bu. Jadi program yang kami kerjasama dengan SMK Merdeka itu meliputi ya satu itu untuk pelaksanaan PKL ataupun magang gitu ya Bu ya. Kedua itu menjadi guru tamu gitu. Ketiga menjadi penguji ataupun jadi asesor pada saat pelaksanaan ujian praktek keahlian. Dan kemarin bulan April itu kami turut serta gitu menjadi penguji. Kebetulan alhamdulillah untuk jurusan listrik kami dipercaya gitu ya, PPLN dipercaya oleh SMK Merdeka menjadi penguji ataupun asesor dalam pelaksanaan uji praktek keahlian gitu Bu, seperti itu. Oke, kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki siswa atau siswi jurusan listrik untuk dapat bersaing di duka atau industri usaha dan dunia kerja? Baik, menurut Bapak nih, maksudnya gimana nih? Karena Bapak sudah terjun, maksudnya sudah kemana-mana ya tentang dunia kerja ya Pak ya? Ya lumayan lah Bu, lumayan ya. Jadi sebelum ke arah sana saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa dari alumni SMK Merdeka itu ada beberapa juga yang sudah menjadi pegawai kami di PPLN. Sudah pernah ya Pak ya? Sudah ada? Ya. Oh, sudah ada alumni nih, adik-adik. Alumni dari jurusan TITL ya Bu ya, yang pada saat itu kami tempatkan di Bekasi, area Bekasi, juga di Cianjur gitu pada saat itu. Terus juga terakhir di area Purwakarta Bu, 1 orang gitu. Nah, kompetensi keahlian yang harus dimiliki terutama yang pertama itu dari sisi sikap ya Bu ya. Jadi adik-adik nanti kalau misalkan mau bekerja di dunia industri itu pertama sikapnya juga attitude lah ya, harus bagus, harus baik seperti itu. Terus juga untuk kompetensi keahliannya tentunya sesuai dengan jurusan Bu. Betul. Kalau misalkan kami di bidang listrik tentu untuk jurusannya TITL gitu ya, backgroundnya listrik ya, seperti itu. Terus kalau misalkan di administrasi mungkin di sini juga ada jurusan lain ya Bu ya? Ada, banyak sekarang di sini. Iya gitu, dan tidak menutup kemungkinan juga kami PPLN itu tidak harus jurusan listrik sebetulnya Bu keahliannya. Karena kami juga kalau untuk jurusan listrik itu kan lebih di lapangan Bu, lebih ke petugas di lapangan gitu ya. Kalau misalkan di kantor kan kami juga butuh dari sisi jurusan administrasi berarti Bu. Ke OTKP ya Pak ya? Betul, perkantorannya ataupun akuntansinya gitu ya, keuangannya seperti itu. Tapi kebanyakan sih karena memang kita di bidang listrik gitu ya Bu ya. Jadi taunya listrik aja mungkin, kelistrikan aja mungkin betul, ya Pak jadi ya? Kebutuhannya jurusan listrik ya. Itu gitu aja. Ya. Keahliannya itu yang banyak padahal kami butuhkan. Padahal ternyata ada gitu ya Pak ya keahlian untuk administrasi perkantorannya gitu, untuk bidang SMK gitu ya Pak jurusan. Bidang SMK iya seperti itu Bu. Ternyata banyak banget ya, maksudnya ilmunya ternyata dari SMK itu tidak harus langsung kuliah mungkin ya Pak ya. Setidaknya bisa dari SMK itu langsung bekerja gitu ya maksudnya. Makanya di PT PLN gitu bisa langsung masuk ya Pak ya. Terus di PT yang Bapak tadi tuh bekerja langsung bekerja di situ juga. Ternyata sudah ada alumni SMK Merdeka pun yang turun kerja di situ gitu ya Pak ya. Alhamdulillahnya juga, berarti kan itu adalah saking percayanya gitu ya Pak ya dengan SMK Merdeka, sudah bermitra dengan SMK Merdeka, terus sudah berkomunikasi dengan baik dengan SMK Merdeka, dan alhamdulillah juga ada siswa atau siswinya juga mungkin ya Pak ya yang pernah masuk di PT yang Bapak sudah di bawah naungan PLN ini sendiri. Dan perlu saya sampaikan juga Bu bahwa di SMK Merdeka ini, karena kan waktu beberapa bulan kemarin itu kami juga PPLN dipercaya oleh SMK Merdeka untuk ikut merumuskan kurikulum ya Bu ya di SMK Merdeka ini gitu ya. Terutama ya di jurusan listriknya ya gitu ya. Ya saya alhamdulillah dipercaya kami gitu ya PPLN, terus juga kami juga sudah melihat gitu kan ruangan praktek untuk jurusan TITL di sini memang sangat bagus sekali Bu. Kelayakannya sudah bagus ya Pak ya? Sudah bagus sekali gitu kan, fasilitasnya juga udah bagus di sini. Standar enggak Pak? Ya, standar menurut saya standar sih Bu. Sudah standar sekali di sini dari mulai peralatannya, medianya gitu udah standar sekali yang itu sebagai penunjang ya Bu ya untuk adik-adik di rumah gitu ya, untuk suatu saat mendapatkan ilmu gitu ya
ilmu teorinya, ilmu prakteknya udah dapat, ketika udah lulus SMK bisa langsung bekerja. Dan karena PT IPA juga sudah siap menerima, betul, apalagi dari SMK Merdeka gitu ya iya, Pak ya. apalagi dari SMK Merdeka udah tahu lah gitu ya, ya, Pak, ya. Kualitasnya seperti Kualitas apa seperti gitu apa. Bu, betul. Siap. Oke Bapak, di sini saya pengen sedikit ada saran atau tips untuk dapat diterima kerja di PTLin selain yang tadi standarnya itu Pak. Iya. Misalkan harus apa nih, harus selain dari sopan santun attitude itu wajib ya Pak ya, nomor satu ya Pak ya, karena betul, dari wajib. attitude itu sudah membuahkan hasil kejujuran, tanggung jawab itu pasti kunci utama dari suatu kesuksesan atau penerimaan dari PT apapun dimanapun pekerjaan pasti harus seperti itu. Ya, betul, nah Bu. dari PPI PLN itu apa yang mungkin Bapak, oh kalau di saya nih harus seperti ini, bukan aja dari attitude-nya, terus dari dari tanggung jawabnya juga, tapi ada nih satu nih rahasianya gitu, apa sih biar bisa masuk ke situ gitu Pak, buat anak-anak listrik mungkin, terus anak-anak OTKP juga mungkin nanti, mangga Pak silakan. Jadi untuk kualifikasi gitu ya, kriteria menjadi pekerja di perusahaan kami PPILN itu tentu kami menyeleksi dari mulai sikapnya itu, dia sikapnya bagus nggak, attitude-nya gitu ya, terus bertanggung jawab, tidak jujur, tidak, paling utama itu jujur. Betul. Ya itu. Yang selanjutnya kami melihat dari background tentunya, yang kami butuhkan sesuai nggak dengan background-nya. Yang selanjutnya juga kami melihat dari prestasinya Bu, prestasi pendidikannya, non pendidikannya itu penting Bu. Penting, betul sekali. Pendidikan itu tentu harus prestasinya bagus gitu ya Bu ya, dilihat dari hasil studinya selama sekolah di SMK Merdeka ini seperti apa. Non ininya juga akademik. Mungkin non akademiknya, ya akademiknya gitu Bu. Aduh, ini susah kayak olahraga misalkan dia punya keahlian apa gitu ya Pak ya, misalkan selain itu dia bisa main bola nih atau main poli nih, karena kan di sini di SMK Merdeka itu banyak ya Pak ya eskulnya gitu. Ya, nah dari situ SMK mungkin salah satunya dari situ juga bisa, tapi tetap ya penunjangnya satu, dia memang harus anak listrik, terus dia berkemampuannya juga baik mungkin ya Pak ya, maksudnya menguasainya gitu, tidak hanya asal mengikuti terus tidak ada tanggung jawabnya, nggak bisa mungkin ya Pak ya, harus betul-betul mengikutinya juga gitu ya. Mudah-mudahan dari anak-anak alumni atau misalkan nanti anak-anaknya nanti yang kelas 1 nih yang baru termotivasi gitu Pak untuk wah saya harus masuk nih, ada PT PPILN nih, gimana nih caranya, sudah ada nih di sini. Nah mudah-mudahan nanti kelulusan dari anak-anak ini atau misalkan dari SMK Merdeka itu menjadikan, kalau bisa nanti nih di data di perusahaan Bapak itu banyak bibit-bibit anak SMK Merdeka gitu. Amin Bu. Ya titip aja kalau misalkan ada anak-anak SMK Merdeka ya Pak ya gitu. Dan perlu saya sampaikan juga Bu, yaitu tadi non akademiknya ya Bu ya, akademiknya kalau untuk ekstrakurikuler itu kan banyak ya, ada kalau di SMK Merdeka ada futsal gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus organisasi terutama nih, harus belajar organisasi Bu. Betul. Ada OSIS kan? Iya ada. Pramuka mungkin di sini. Nah itu penting sekali Bu, karena ketika kita masuk dunia kerja itu berbeda dengan kita kondisi di sekolahan Bu. Betul. Harus betul-betul punya mindset untuk berorganisasi. Atau mental juga Pak, betul. Mental berorganisasi. Jadi saya sarankan kepada adik-adik, selain kita menimba ilmu pendidikan di SMK Merdeka ini, ikutilah organisasi Bu. Betul Pak, betul sekali adik-adik, jangan lupa gitu, karena kebanyakan anak-anak sekarang itu nggak mau Pak nih ikut-ikut dari organisasi nih, biasanya udahlah nggak apa-apa katanya ikutan aja di sekolah, jadi udah sekolah aja, padahal di organisasi itu banyak sekali ilmu-ilmu yang memang dari luarnya gitu ya Pak ya, karena kan dari luar. Betul, tambah nilai tambah dari kita sendiri gitu ya Pak ya. Oke Bapak, aduh terima kasih banyak Bapak ilmunya, banyak banget nih ilmu yang masuk dari saya juga, mudah-mudahan juga buat adik-adik dan di rumah mungkin ngedenger nih dari orang tuanya juga ngedenger, oh ternyata ada PT nih yang bagus katanya gitu, PT PPI ini, oh berarti udah langsung ke listrik aja misalkan gitu. Mudah-mudahan anaknya termotivasi, sudah ada seperti apa harus masuknya, kriterianya juga luar biasa, harus mengikuti seperti apa-apanya ya Pak ya, mudah-mudahan juga. Bapak sehat-sehat ya Bapak, terima kasih sudah mau hadir di sini, sudah mau bergabung dengan SMK Merdeka juga, jangan lupain saya Pak ya. Iya, enggak Bu. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa sebelum saya tutup nih ya adik-adik, di sini harus ada nih
harus bareng-bareng dong Pak, biar Boleh, rame boleh, nih, Bu. seru Aduh, ya, harus biar seru dihafalin, ya. Bu. Kita dari jargonnya itu tadi 4S ya Pak ya. Ya. SMK bisa, bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka Unggul. Ya. Yuk Pak, yuk. Boleh Yuk, Bu. Bismillah ya. Bismillah Bu, mudah-mudahan nih bareng-bareng. Terakhir nih ya Pak ya. Ya. Oke, adik-adik, yuk kita baca kita bareng-bareng baca atau misalkan ikutin jargon kita ya Pak ya. 4S yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka Unggul. Yeay! Ya. Terima kasih. Lumayan ya, Bu, Assalamualaikum ya. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.